Iya, karena posisi memang bulan ini harus membayar UKT anak saya, terus lagi tagihan saya juga banyak, dan kebetulan 2 bulan yang lalu dia bilang mau titip uang untuk bangun nanti kalau sudah uangnya ngumpul banyak. Ketika dia WA, ya langsung bahagia, Miss. Ya itu Mas, saya kan bilang kita butuh uang, tapi kena. Lebih cenderung lebih cenderung saya tuh lebih cenderung ke serakah daripada tamak kayaknya, Miss. Iya. Jadi kalau serakah kan lebih berarti ingin memiliki lebih, kalau tamak kan hanya sekelas itu aja. Tetapi kalau sudah serakah kita ingin memiliki lebih banyak daripada orang lain. Tetapi akan berdampak sama kita sendiri sih. Bener, total. Kebanyakan orang yang kebelet uang Mas, malah kebentel uang, kebelibet di uang. Kadang-kadang solusi yang tidak logis pun kadang-kadang dipakai. Dipakai karena sudah butuh. Karena sudah butuh, kita menganggapnya solusi yang tidak mungkin itu adalah solusi kita. Ya, solusi terbaik, kadang-kadang gitu. Iya, karena kita butuh banget, Mas. Logika udah nggak main gitu loh. Logika udah nggak main lagi. Ya tadi, serakah, tamak, terus ganjen tadi, nafsu tadi, itu memang doktrinan dari mereka semua. Iya, kalau ganjen, alhamdulillah saya tidak. Iya kan, istri ada di samping Mas. Tapi ini kan buat perantau-perantau itu biasanya yang ganjen. Iya. Dimanfaatkan betul, mereka, betul. Ya maaf Miss, saya mau tanya, saya punya teman cewek yang di Taiwan itu, ini bukan cewek, bukan ada main enggak, memang benar-benar pure cewek, dan teman-teman yang lain di Taiwan, Korea itu apa betul tuh cewek itu pasti wedok itu kakean golek lanangan, dan sebaliknya lanangannya cowok kakean golek wedokan, apa benar Miss? Saya tidak setuju kata-kata itu. Saya tidak setuju kata-kata itu. Itu sebagian dari orang. Tidak. Karena bagaimana bisa gendaan dengan orang, mereka itu kerja banting tulang loh. Mereka itu kerjanya sengsara banget loh. Saya tidak setuju dengan kata-kata bahwa laki-laki atau perempuan di rantauan itu nakal. Saya nggak setuju. Ya mungkin ada, cuma sedikit Miss ya, tidak sampai 50%. Ya gini aja deh, 1000 berbanding 1. 1000 berbanding 1. Tetapi sampean tahu kan, kertas putih kalau ada titiknya hitam 1, itu yang kertas putih 1 lembar nggak kelihatan. Yang kelihatan 1 titik. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau dikatakan separuh aja, saya nggak setuju. Kenapa? Ya, saya mau maaf loh Miss, itu kan saya kepingin tahu apa benar gini. Tidak Mas, tidak. Jika kamu ada di luar negeri, kamu akan melihat air mata. Kamu akan melihat air mata betapa beratnya TKW atau TKL yang ada di luar negeri. Mereka itu tidak pernah menceritakan pada kalian susahnya jadi TKW dan TKL. Nggak ada orang akan menceritakan proses. Nggak ada. Kecuali anak-anak yang suka protes. Anak-anak yang proses itu nggak pernah cerita. Kadang-kadang dimaki-maki oleh orang. Kerja cowok di bangunan sampai dibilang jahanam atau apapun. Itu mereka nggak akan cerita sesakit itu. Nggak ada. Pagi-pagi mereka sudah dapat omelan, dampratan, bahkan dilempar kursi. Itu cowok ya, saya ngelihat cowok dilempar kursi. Mereka cuma nangis saja. Dihina, dimaki-maki. Tapi mereka cuma diam. Ingat, anak-anak proses itu tidak akan menunjukkan sebelum mereka sukses. Tetapi anak-anak protes yang akan menunjukkan betapa sengsaranya di luar negeri. Enggak, saya nggak setuju. Karena saya berada di Taiwan, saya ngelihat sendiri betapa beratnya Taiwan. Ada yang enak Mas, tapi kita bandingkan 1000 banding 1. Iya. Paham. Jadi banyak sekali anak-anak nangis, tetapi tidak pernah orang itu menyorotin kesuksesan mereka. Kenapa? Karena mereka menyimpan prosesnya. Iya betul, paham sekarang. Wah, saya terima kasih banget ya Miss. Siap. Ada sedikit dari omongan Miss Yuni dari awal sampai akhir, saya sadar terus akhirnya dari kata-kata tadi Miss Yuni yang tamak itu tadi loh. Betul Mas. Saya baru sadar. Sebenarnya kata tamak dari jenengan itu cuma sekedar kunci Miss. Sebelum ada kuncinya jenengan tadi itu sebenarnya banyak yang mengatakan ini itu, sampai yang bilang wis toh gak usah utang bank, wis gawe saenake dhewe ini. Baru saya sadar. Gara-gara saya banyak utang bank, akhirnya saya tamak ke orang lain, ke temen. Betul. Kuncinya dari Masya Allah, terima kasih banyak saya Miss. Siap.
Terima kasih sepagi ini saya sudah bisa mengingatkan satu orang, karena jika ketamakan itu hadir, kita akan menghalalkan segala cara. Padahal kita akan kehilangan barang yang lebih besar dan lebih berharga. Iya. Hmm. Bisa saya minta doa Miss Yuni, Miss. Saya itu lagi jual aset, kepengen bayar utang, saya pengen bebas dari bank. Oke. Ya mungkin karena saya tidak bebas dari bank itu tadi, terus saya ada tamak dan serakah, jadi akhirnya seperti ini. Siap, seperti yang Miss Yuni bilang tadi, lubang kecil saya anggap wah ini solusi, ternyata tidak. Itu akan memperdalam lukamu. Iya. Mm-mm. Wah, terima kasih banyak sekali Miss ya, Masya Allah. Terima kasih, sama-sama, kan kita sama-sama mengingatkan. Hari ini jenengan jatuh di lubang ya, tapi karena proses, kan sampean nggak protes nih dengan apa yang sampean lakukan ini. Suatu saat sampean mendapat pencerahan, bahkan sampean akan mendapatkan lebih. Karena saya yakin dengan apa yang diambil kecil dari Tuhan dan kita sadar diri, introspeksi, kita akan mendapatkan lebih. Karena sebenarnya gini loh Mas, saat kita mendapatkan ujian itu kita punya dua pilihan, merenung atau tersinggung. Tadi malam saya masih banyak tersinggung. Jujur Miss, saya tidak bisa tidur sampai jam 3:30 subuh. Oke, setelah ngomong sama Miss Yuni mungkin bisa lebih tenang dan akhirnya termenung. Iya, akhirnya sadar diri. Kuncinya tadi Masya Allah bener Miss, kuncinya katanya jenengan tadi loh, tamak. Ya Allah bener, berarti koror terlalu banyak saya utang masalah, akhirnya saya nggak bisa. Ya gitu, akhirnya tamak sama WA uang gitu aja, wis sampai kalah. Ya karena itu Mas, orang yang sudah punya utang banyak itu pikirannya udah melayang dan menghalalkan segala cara, logika nggak dipakai. Logika hilang. Karena berpikir bagaimana cepat-cepat bayar utang. Padahal itu adalah kesempatan penipu. Kenapa sih penipu bisa mengarau keuntungan lebih banyak? Ya karena tadi. Kita kepingin memiliki yang lebih banyak. Iya. Dan begini Miss, mohon maaf sebelumnya, Miss Yuni non Muslim ya? Saya Muslim Mas. Oh Muslim, alhamdulillah. Oh berarti saya salah informasi. Kalau memang yang keluarga saya berbeda agama semuanya. Oh, saya tadi mau bilang gini, kalau memang Miss Yuni itu non Muslim, ya Masya Allah, ternyata Allah itu Tuhan saya memberi solusi jawaban atau apalah itu. Ternyata bisa juga dari orang non Muslim, tapi alhamdulillah ternyata jenengan Muslim. Amin ya rabbal alamin. Ya karena kan saya selalu bilang karena saya mempelajari beberapa agama yang dimana saya akan ambil hikmahnya, dan satu hal saya cuma ingin bilang bahwa agama manapun tidak akan mengajarkan yang jelek, karena saya satu keluarga itu agamanya beda semua Mas. Banyak orang mempertanyakan agama saya apa, karena saya banyak sekali ilmu-ilmu dari agama lain. Tapi percayalah, kita mau menuju ke satu tempat, kalau kita membatasi diri kita dengan agama, maka pola pikir kita akan menjadi seperti kuda. Jadi kita pakai kacamata kuda, kita nggak akan melebar. Karena agama akan menutupin, oh kamu bukan Muslim, oh kamu Kristen, oh kamu Islam, kamu itu. Jadi kita akan ada jarak. Benar nggak sih? Ya betul. Jadi saya cuma percaya semua agama itu mengajarkan kebaikan, dan agama apapun kita satu kok. Kita cuma beda kendaraan aja sih. Menurut pendapat saya adalah beda kendaraan. Kamu pakai sepeda ontel, pakai mobil ataupun pakai kereta, kita sama. Tujuannya satu, menghadap Ilahi. Iya betul Miss. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Benar Miss, hilang rasa emosi, hilang. Terima kasih banyak saya. Sekarang sudah hilang rasa emosinya. Berarti semalam ini tersinggung banget ya? Bener Mi, tersinggung, keringat dingin, asam lambung sampai ya Allah, bener wis barusan ini di pertengahan pembicaraan dengan sampean tadi wis rodok angleng meneng, oh aku ternyata iki sih. Terima kasih banyak Miss ya Allah. Berarti kan saya nggak menyinggung. Karena gini Mas, biasanya kalau saya memberikan pencerahan pada orang itu lebih ada dua pilihan. Saya selalu katakan, mendengarkan konten saya itu ada dua, tersinggung atau termenung. Karena sebenarnya saya nggak pernah poin ke siapapun, saya tidak pernah menyindir siapapun, saya tidak pernah. Karena ini kehidupan orang beda-beda, dan konten saya itu ada dua juga. Bisa menjadi toksik, bisa menjadi racun bagi kalian, tapi bisa menjadi madu buat kalian. Terserah kalian penerimaan dalam hati.
Benar nggak sih? Jadi kalau sampean tadi tersinggung saat saya bilang, Mas sampean tamak Mas, sampean serakah. Enggak Miss. Tetapi saat sampean dek, oh iya aku tamak karena aku pengen bayar utang tadi ini. Akhirnya sampean termenung. Nah, saat sampean termenung itu satu hal. Tuhan sedang sediakan sesuatu yang lebih baik buat sampean. Amin ya Rabbal Kenapa alamin. saya nilai ini dari mana Mas? Sampean ingat banget nggak kasusnya yang es teh kemarin itu? Oh iya. Itu kan itu bukan karena dimaki ya, tapi karena respon orang yang jualan es teh tadi. Kalau itu saya Mas, kalau itu saya naik ke atas panggung tak buang tehku, maka saya nggak akan menerima uang sebanyak itu. Karena bukan saya. Simpatik. Betul. Tapi karena waktu itu orang yang penjual es teh cuman diem dan tetap tersenyum, akhirnya orang simpatik. Ini orang dihina, kok malah termenung sih? Harusnya kan tersinggung dia dimaki-maki loh. Betul. Tapi dia tidak tersinggung. Artinya adalah respon hati dia sudah terbiasa nyantai, udah dihina aja nggak apa-apa. Bukan, itu ada puluhan penjual es teh loh. Ada puluhan penjual es teh. Belum tentu es teh yang lain itu akan sifatnya sama kayak dia juga. Bener nggak? Iya betul. Jadi betul. Banyak orang bilang, maki saya dong biar saya dapat uang. Enggak gitu konsepnya. Enggak. Iya kadang-kadang banyak yang komen gitu. Enggak, karena itulah saya selalu bilang, itu tergantung dari respon hati dan jalur langit yang mendengarkan. Saya lebih memilih ke situ. Jadi banyak orang yang bilang, maki saya dong biar saya dapat uang. Enggak, belum tentu saat kamu dihina di depan orang kamu akan seperti itu. Belum tentu. Ya, Belum. Pasti. Belum tentu. Itu memang kekuatan hati dia. Kekuatan dia aslinya seperti itu. Iya, Miss. Artinya adalah dia memang benar-benar dari hati. Dia oh ya udah nggak apa-apa, termenung aja, wong kita orang kecil kok. Ya memang saya mengganggu adanya pengajian ini. Jadi dia sadar gitu loh. Kayak masnya itu waktu terkena masalah kan emosi nih. Marah nih. Betul. Iya kan? Akhirnya kata-kata jelek keluar kan? Hampir, Miss. Hampir ya, selamat. Karena itu adalah doa, Mas. Saat kita menghina orang lain itu doa kita. Nggak jauh beda kok. Saat kita menghina itu balik ke kita, Mas. Nggak lama. Saya maki-maki orang aja langsung saya kena kok. Nggak usah nunggu besok. Itu nyata. Itu ilmu nyata. Gimana Miss Yuni tadi maki-maki orang langsung gimana? Saya langsung dapat balasannya. Langsung. Oh iya. Intinya adalah sebenarnya hidup ini nandur ngunduh. Hari ini sampean kan nggak nandur apa-apa. Ya mungkin dulu-dulunya kita lupa. Oh iya pasti itu berarti. Pasti. Sebenarnya kita lagi menuai. Kita hari ini nih sampean jatuh di lubang hutang ini. Dulu-dulunya kita mungkin ada rezeki kita yang nggak seharusnya, atau sebenarnya kita tidak pernah mengeluarkan. Kayak gini loh, Mas. Maaf ya, bukan ceramah ya. Kayak gini loh. Kita makan ngising loh. Iya. Ya, iya untung iki ngisinge dihapusi wong lah kasaran. Daripada ngisinge jadi penyakit. Betul. Iya. Iya. Apa-apa. Saya juga berpikir seperti itu. Lebih baik cobaan harta daripada cobaan kesehatan. Betul. Wis hukum alam nu antur ngunduh ngono ae wis. Nah, dari hal ini, dari pengalaman ini, nah kita akan belajar lebih baik lagi. Benar nggak sih? Oke, betul. Karena untuk belajar itu harus sakit dulu loh, Mas. Harus tersakitin dulu baru kita mau belajar. Kalau kita belum pernah tersakitin, kita diberikan kenikmatan, kita akan lupa diri kita siapa. Ya malah kita sombong. Betul. Ini cara Tuhan agar mengingatkan sampean bahwa nggak ada uang tiba-tiba datang ke kamu loh. Ya. Iya. Sekelas jenengan bisnis di Indonesia aja ketipu. Meneh mbak-mbak yang tidak pernah dengar kabar-kabar seperti ini. Ya. Iya. Wes sukses selalu buat jenengan. Semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Miss. Oke, terima kasih, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, banyak sekali yang terjadi selalu penipuan yang bermacam-macam ya. Miss Yuni sepagi ini kok udah ngangkat telepon. Iya, sebenarnya karena kayaknya sesuatu yang urgent ya, dimana penipuan itu sudah kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi saya sangat ingin memberikan edukasi yang banyak buat kalian. Dan banyak sekali sekarang itu penipu-penipu itu menjelek-jelekan orang lain.
Mereka secara ugal-ugalan dan brutal menjelek-jelekan orang lain yang memberikan edukasi. Sudah banyak sekali. Tetapi saya tetap konsisten dengan diri saya sendiri. Saya akan melakukan ini nggak apa-apa, single fighter. Saya diserang sana sini, saya nggak apa-apa. Saya tetap sendiri dengan cara saya. Kenapa? Banyak sekali orang-orang di luar sana pura-pura menjadi penolong, pura-pura menjadi penolong yang sangat hebat, tetapi di media sosial mereka adanya adalah hardikan, makian, hinaan terhadap orang lain. Saya akan tetap menjadi single fighter. Saya tidak ingin, saya tidak ingin bergabung dengan siapapun. Saya bergabung dengan orang-orang yang dari Australia, saya juga bergabung dengan tim-tim yang ada di Taiwan. Tetapi saya akan memilih untuk menjadi single fighter dan ya seperti ini. Saya lebih suka mendengarkan curhatan-curhatan seperti ini. Saya bukan podcast yang besar memberikan solusi, tetapi nggak apa-apa. Kecil, yang penting hati kalian kedoktrin, jangan mudah percaya. Ini laki-laki, ini bapaknya, ini adalah seorang bisnismen yang ada di Indonesia. Ketipu. Paham nggak? Hanya dia kepreset punya utang aja, itu bisa ketipu seperti itu. Jadi saya secara pribadi, saya nggak perlu sebuah titel atau apapun. Orang mau bilang saya adalah mantan TKW ataupun saya ini seorang apapun, nggak masalah. Semua agama saya pelajari, semua adat saya pelajarin. Kenapa? Biar saya tahu bagaimana bisa menyampaikan dengan orang yang beragama beda, dengan pendidikan yang beda, dengan background yang berbeda. Jadi saya akan menyampaikan itu terus-menerus. Jadi saya tidak akan takut dengan siapapun selain sama Tuhan saya. Jadi selagi saya masih mampu, saya akan berjuang memberikan edukasi ini sendiri. Karena saya yakin, kecuali Tuhan yang bilang, Yun, udah pulang, waktunya pulang, saya akan berhenti untuk memberikan edukasi.